Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Damuri, guru di SMK Al-Hikmah Karangampel, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim BEK 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 3292001873. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, untuk hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bapak awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya baik, Bapak sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Denis. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillah. Pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita sampai kepada bab 7, yaitu tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Ya, barangkali ada yang berhalangan hadir pada hari ini. Alika, mana Alika? Ya. Kemudian Susnia, Dede Gita, Kasini, Rizky, Amelia, Tiara, Tina, Wadiro, Wilani Hayati, Yaya Cahyati, Ega, Armila, Nihaya, Fitria, Istiana, Warika, Aura, Divo, Denis. Baik, hadir semua ya. Ya, kita memulai pelajaran hari ini itu dengan tema kita sampai pada bab 7, yaitu cinta kepada Allah, khauf dan raja. Pada pembelajaran kali ini Bapak nanti akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jelas? Nanti dari bab ini ya, Bapak berharap kalian bisa dari setiap kelompoknya ya
bisa mengamati atau mengartikan, kita diskusi tentang seperti apa sih cinta kita kepada Allah, ya, kemudian manfaatnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti pada proses pembelajaran ini masing-masing kelompok nanti akan menjelaskan atau mempresentasikan, berdiskusi dengan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Misalkan kelompok 4 mendefinisikan bahwa cinta kepada Allah itu begini ya. Nanti kelompok 2-nya begini itu. Kita diskusi ya, sehingga nanti dapat kesimpulan bahwa mencintai Allah merupakan bagian daripada keimanan kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah siap ya? Silakan duduknya berbalik ya dengan teman di belakang kamu. Kasih waktu untuk berdiskusi ya bersama teman. Silakan berbalik berkelompok ya. Kalau sudah, silakan kamu berbalik lagi. Kalau sudah semua, kalau masih ada yang belum, aku masih tunggu ya. Kelompok 1 sudah, 2 sudah belum, kelompok 2, kelompok 3 belum, 4 sudah, kelompok 1 dan 4 yang sudah, 2 kelompok lagi. Nanti dari masing-masing kelompok untuk menyiapkan argumennya masing-masing ya. Jadi perwakilan dari semua kelompok nanti untuk menyampaikan argumennya masing-masing ya. Jadi silakan dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 boleh. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan argumennya. Argumen dari kelompok 1 ya. Ya. Silakan. Cinta kepada Allah yaitu meyakini bahwa Allah itu ada dan meyakini keberadaan Allah. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah hubungan beribadah, mengaji, bersedekah dan membantu sesama atau membantu orang yang membutuhkan serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Silakan, barangkali dari argumen kelompok 1 ada yang memberikan sanggahan atau pendapat lain. Kemudian dari kelompok lain silakan perwakilannya. 2 Aura. Boleh. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti melakukan cara mendarat atau kecintaan mendarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cinta dan berharap cinta.
Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3 yang mewakili. Yang boleh. Ya, Karmina untuk mewakili dari kelompok 3. Beribadah, berharap kepada Allah hanya adalah rasa optimis dan yang akan Allah dan setelah itu orang berusaha berbuat baik dan kita ada dalam hati Allah. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, kasih semangat untuk kelompok 3. Silakan yang kelompok 4. Ya, ini perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan gagasannya. Ya, coba apa dibaca? Cinta kepada Allah. Ya, itu pendapat atau gagasan dari kelompok 4. Ada sanggahan? Ada. Ya, silakan. Dari sekian kelompok, ada 4 kelompok yang masing-masing sudah memberikan gagasan tentang seperti apa sikap kita dalam cinta kepada Allah. Ya. Jadi setelah Bapak mendengarkan semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, maka hari ini Bapak simpulkan pada diskusi hari ini bahwa hakikatnya cinta kepada Allah merupakan perasaan yang suci dan lembut, ya, berupa rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang itu dalam implementasi kesehariannya itu bisa kalian terapkan dalam sikap, ya, bagaimana kita mencintai kepada orang tua, mencintai dan menghargai, menghormati bapak dan ibu guru, juga rasa hormat dan menghargai kepada orang lain, ya. Jadi intinya, cinta kepada Allah itu merupakan rasa, ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya orang cinta itu, ya, tidak mau jauh-jauh. Artinya apa? Ketika kita tidak mau jauh, apa yang menjadi perintahnya Allah kita jalankan sesuai dengan aturannya, ya. Kemudian kita menjauhi segala larangannya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau sudah dari hasil diskusi atau debat kalian di antara beberapa kelompok, ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan berpedoman kepada rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta, artinya kita tidak mau jauh dari apa yang kita cintai. Hari ini kita menanamkan cinta kepada Allah. Tentunya berarti kita tidak mau jauh dengan Allah. Yang namanya orang cinta itu disuruh apa saja mau. Nah, begitu juga cinta kita kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu
Rasulullah, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Berarti kita harus sholat. Harusnya orang kita cinta kepada Allah. Kemudian ketika kita jauh dengan Allah, maka kita akan merasa kesepian, merasa banyak dosa. Artinya kalau kita jauh, ya jauh dengan Allah itu berarti kita merasa berdosa. Maka kesimpulannya adalah dari poin kelompok 1, 2, 3, dan 4 bahwa kecintaan itu ya harus memperkuat pada diri kita agar apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari akan memperoleh syafaatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu Bapak minta dari kelompok mana kelompok 1 ya yang akan memberikan tanggapan dari diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan untuk kelompok 1. Maju depan. Suaranya yang keras. Bahwa cinta kepada Allah merupakan sikap yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bisa menerapkan cinta kepada orang tua, guru, dan yang lainnya. Kita bisa semangat belajar dan bekerja untuk kehidupan. Ya, hasil kita yang sudah memberikan kesimpulannya. Ya, jadi kembali Bapak ingatkan bahwa pembelajaran pada bab 7 ini yaitu tentang cinta kita kepada Allah. Tadi yang sudah teman kalian utarakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang melekat pada diri. Ketika kita sudah mencintai Allah, maka kita harus selalu berdampingan, harus selalu berdekatan agar langkah kita itu akan selalu terpantau. Kita akan selalu terpantau. Itu poin daripada diskusi kita pada pertemuan kali ini. Ya. Baiklah, kita sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran ini. Ya. Tetapi sebelum Bapak tutup, sebagai inspirasi kita simak atau kita lihat tayangan ya, tayangan inspirasi untuk kita. Ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran cinta kita kepada Allah.
Tuhan mengirimkan sekalian keberanian hasil bingung. Ini adalah tujuan yang lepas kepada Yesus kita. Tidak mengganggu lagi istimewa atas apapun yang rawat hari ini. Dan tidak akan juga terjadi ekspektasi sekalian kemudian yang membuat secara cuma harus tidak diputar lagi dengan sedikit besar sebagai orang yang memberikan dia makanan, memberikan dia dia makan atau dia sebagai upah sebagai dia bawa dari itu lalu berguna untuk segera pergi sebagai tidak mengalami bangsa muda yang tidak mengatakan anak kedua. Dia yang menggunakan sebagai pembastis sedekah kita pergi berdiri dulu dan selalu berkata mengatakan kepada bahwa mereka adalah hal wajar. Itu juga kesalahan kedua cincin itu. Ketika orang yang berbicara situasi kondisi dan kesan berbeda. Tanpa berlama-lama dia meninggalkan perjalanannya melalui kota kedua. Dengan sebesar yang luas untuk tidak terpadu sebab luas teknologi dan sepakat kebesaran manusia. Itu kan kita belum bermasalah dengan terus mengikuti sekolah yang masuk ruang kita banyak jauh banyak itu harus kita mungkin tidak mampu diskusi seperti kita makin luas sampai berjalan di tempat sekali terjadi mengenai jalan yang harus dilalui semua pasti akan membuat kita tersesat di tempat ini. Tak mudah dari kondisi asma sempurna tak mudah berjalan aja. Ini sedang tadi fokus pada jalan dan tidak berjalan itu. Kita berhenti kesadaran hal fatal. Terhadap dari kemudian sebagai itulah dan masih makin ada artinya. Apanya adalah proyek sebagai bukan hanya akan masih kemampuannya tapi diberikan terus yang ada di dalam itu. Menjadi sebagai garis persoalan semakin kita belum memutuskan untuk kembali sebuah tenaga untuk mendahului pikiran baik kita itu. Dia belum menaikkan diri, hanya itu berbuat sebenarnya yang terlalu keras. Hari besar dan sangat luas, tapi kemudian takut menjadi dalam waktu singkat berjalan di antara mereka. Dibanding perasaan yang kita buka, dia berpikir kepada dia bawa belajar dan dia membuat untuk bertanya dan beruntuknya karena itu benar terjadi. Dan sebagai itu membawa mereka dari mau. Dia bisa selamat dari maut dan bersama dengan kehidupan katanya. Entah mana yang benar, dan ini tidak pernah mendapatkan dari maut atau dari itulah yang terima katanya. Dia tidak pernah terlalu mengatakannya dan fokus kembali sebagai dari si harimau. Dia tak terasa, tidak berpikir kalian sampai sore hari. Ini juga terselalu biasa keduanya. Dia mengetahui dengan sadar bahwa ada beberapa jalan mencari keesokan harinya sungguh pengalaman menyenangkan dan tertunggu. Hingga keesokan harinya, ibarat penyayur itu kembali ke rumahnya, bahwa oleh salah untuk kedua orang tua yang tercinta. Kali ini, tentu dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dengan membawa dan kesedihan dan putra. Sebuah perjalanan dengan sehewan itu, dia
Dia membawa golongan kepada itu. Dia berharap dapat dijual dengan harga yang layak. Semua dari kuasa posisi yang dia berikan kepada uang. Setelah hari tersesat di tangan dua akhirnya bisa melewati sampai iblis segera. Dia masih senang dan jika begitu kita membawa keuntungan. Di desa itu, dia menjadi sebuah kayu dan dapat sebagai masalah kepada pintu dunia. Jika ada nanti begitu, kita perlu mempersiapkan diri terhadap waktu hari. Kita kata sebagai untuk itu yang keras dan mencintai di dalam. Dia tidak memiliki sama orang yang bagaimana itu. Itu yang ada dan melindungi sikap-sikap yang itu. Tidak mahu harus berlaku dimajukan selama walaupun orangnya yang baik. Tidak sampai berdiri di hari itu habis dari tidak kotor. Dia menjadi sebagai baik mati. Pertama, dia belum ada yang dari sini. Pada beliau, asal lagi dari sini. Dia belum tidak sama pelajaran bagaimana cara berkaya. Itu dicoba segala kesempatan yang ada. Pada hari beliau mengadakan kita menjaga uang. Ya, itu adalah salah satu tayangan yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Ada dua poin yang menjadi pelajaran kita bahwa kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan dunia itu tidak boleh berputus asa. Tanamkan semangat agar apa yang menjadi cita-cita itu tercapai, seperti bisa yang barusan kalian lihat, itu seorang pemuda yang begitu semangat untuk ingin mengubah dirinya dari ketidakpunyaan menjadi seorang yang kaya dengan semangatnya. Nah itu semoga menjadi inspirasi kita, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang masalah Auf dan Raja. Hari ini kita cukupkan pertemuannya, ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri semoga kalian sehat selalu sampai pada pertemuan berikutnya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.